kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Yosina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang matematika. Berikut penjelasannya. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika dan kemudian digunakan secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika tetapi juga keuangan, sains, dan filsafat. Kaidah pencacahan terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Aturan penjumlahan. Jika ada beberapa kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, maka jumlahkan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Aturan penjumlahan dipakai jika A. Ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan, atau B. Kita sedang membagi kasus. Walaupun kita membagi kasus, aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lain. Contoh soal, Pak Ridwan ingin membeli 3 mobil baru. Jenis mobil yang akan dibeli adalah Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Peluang membeli masing-masing mobil adalah 0,4 dibagi 0,3 dan 0,2. Peluang Pak Andi membeli salah satu mobil adalah jawab A sama dengan kejadian membeli mobil Avanza, maka P dalam kurung A sama dengan 0,4. B sama dengan kejadian membeli mobil Xenia, maka P dalam kurung B sama dengan 0,3. C sama dengan kejadian membeli mobil Honda Jazz, maka P dalam kurung C sama dengan 0,2. Maka AU banding B banding C sama dengan kejadian Pak Andi membeli salah satu mobil. Maka peluang dari A banding B banding C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C sama dengan 0,4 ditambah 0,3 ditambah 0,2 sama dengan 0,9 hasilnya. Yang kedua, aturan perkalian. Jika ada beberapa kegiatan yang independen dan semuanya harus dilakukan, maka kalikan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Aturan perkalian dipakai jika A. Ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap, atau B. Ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Contoh soal, Ahmad mempunyai 3 buah baju dan 2 celana. 3 buah baju berwarna putih, hitam, dan batik. 2 buah celana berwarna abu-abu dan coklat. Ada beberapa baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda. Caranya menggunakan aturan perkalian. Yang ke-1, unsur pertama adalah baju. Ada 3 baju sehingga A1 sama dengan 3. Cara yang kedua, unsur kedua adalah celana. Ada 2 celana sehingga A2 sama dengan 2. Yang ketiga, total pasangan baju dan celana total pasangan A1 dikali A2 sama dengan 6 hasilnya. Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam P bermutasi, perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. Hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai N adalah H banding N dibaca N faktorial atau contoh. Untuk menyelesaikan soal permutasi terdapat 4 metode, yaitu yang pertama, 1. Permutasi dari elemen yang berbeda. Pengertiannya atau penjelasannya yaitu permutasi elemen dari elemen yang ada. Setiap elemen berbeda adalah susunan elemen itu di dalam suatu urutan yang diperhatikan. Jika permutasinya sebagai ilustrasi menyusun 3 elemen dari 3 huruf, A kali B kali C adalah A kali B kali C, A kali C kali B, B kali C kali A, B kali A kali C, C kali A kali B, C kali B kali A, sedangkan menyusun 2 elemen dari 3 huruf adalah dengan yang kedua caranya yaitu permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Penjelasannya yaitu setiap unsur yang digunakan tidak boleh lebih dari 1 kali. Banyak permutasi elemen N yang memuat elemen dengan adalah sebagai ilustrasi ada 3 bola basket dan 2 bola kasti. Jumlah cara menyusunnya. Penjelasan yang ketiga yaitu dengan permutasi siklis. Rumus permutasi siklis biasanya digunakan untuk menghitung banyak cara yang dapat dibuat dari susunan melingkar. Rumusnya adalah sebagai ilustrasi, banyaknya cara 4 orang duduk melingkar dalam satu meja adalah
Caranya yang keempat adalah permutasi berulang. Penjelasannya yaitu permutasi berulang adalah permutasi yang dalam penyusunannya berurutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali atau berulang. Banyaknya permutasi n adalah sedangkan untuk rumus permutasi yang tidak boleh ditulis berulang. Berulang adalah latihan soal permutasi. Contoh soalnya, seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrean nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrean tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, banyak pilihan nomor antrean yang dapat dibuat adalah: pilihlah salah satu dari jawaban berikut. A 4 cara, B 12 cara, C 24 cara, D 36 cara, E 72 cara. Pembahasannya: banyak angka yang tersedia 4 angka yaitu 0, 1, 2, 3, maka NN sama dengan 4. Karena akan dipilih 3 nomor antrean berbeda, maka banyak pilihannya adalah permutasi 3 dari 4. Maka rumusnya yaitu P dalam kurung N kali R sama dengan 4 kali 3 kali 2, hasilnya 24. Berarti jawabannya yang C, 24 cara. Kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Banyaknya kombinasi adalah sebagai ilustrasi. Kombinasi 2 elemen dari 3 huruf A, B, C adalah AB, AC, BC, sedangkan BA, CA, CB tidak termasuk hitungan karena pada kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB, maka banyaknya kombinasi adalah binom Newton. Binom Newton berhubungan dengan bentuk, di mana suku R dari bentuk tersebut adalah suku ke min R sama dengan sebagai ilustrasi yaitu koefisien dari adalah agar X berpangkat 27 dibuat sehingga suku ke min 4 sama dengan koefisiennya 3640. Hasil jawabannya. Peluang kejadian majemuk. Peluang gabungan dua kejadian. Dua buah kejadian A dan B dikatakan gabungan dua kejadian jika kejadian A dan B kejadian dapat terjadi bersamaan, sehingga A irisan B hasilnya 0 dan menghasilkan rumus peluang dalam kurung A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Hasilnya yaitu peluang A irisan B. Peluang komplement suatu kejadian, yaitu penjelasannya kejadian merupakan komplement atau kebalikan A, sehingga A dan A, merupakan kejadian saling lepas, maka A irisan A, sama dengan 0, sehingga menghasilkan rumus peluang A, sama dengan 1 dikurang peluang A. Peluang A irisan A, sama dengan peluang S hasilnya 1. Peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Penjelasannya, dua buah kejadian A dan B dikatakan dua kejadian saling lepas jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersamaan. Sehingga A rank B dan menghasilkan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Hasilnya peluang komplement suatu kejadian. Kejadian merupakan komplement kebalikan A sehingga A dan A, merupakan kejadian saling lepas. Maka A rank A, hasilnya 0. Sehingga menghasilkan rumus PA, sama dengan 1 dikurang peluang A dan peluang A irisan A, hasilnya peluang dalam kurung S hasilnya 1. Peluang kejadian bersyarat. Penjelasannya, dua kejadian disebut kejadian bersyarat jika munculnya kejadian pertama A mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua B. Maka peluang terjadinya kejadian B yang dipengaruhi oleh kejadian A ditulis peluang dalam kurung B irisan A bila P A rank B adalah peluang terjadinya A dan B, maka peluang dalam kurung B iris A sama dengan peluang A rank B dibagi peluang A.
Contoh soal dari peluang kejadian majemuk, yaitu contoh soalnya, berapa banyak urutan yang dapat terjadi jika 5 bendera yang berwarna putih, merah, hijau, kuning, dan biru dipancang pada tiang-tiang dalam satu baris, dengan bendera putih selalu berada di salah satu ujung. Pembahasan ketiga. Karena bendera putih dipancang dalam salah satu ujung, maka dengan 2 cara, sisa 4 bendera dapat diatur dalam 4 peluang 4 cara sehingga jumlah urutan sama dengan 2 dikali 4 P4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 48 urutan. Sekian hasilnya penjelasan dari saya, Yosina Maria Kesya Kabaresi, 12 IPA SMA Budi Murni 2. Please like-nya ya teman-teman, untuk bantu nilai tugas saya. Terima kasih.